Masih bersama kami, pemirsa Muhammad Taufik Zulkifli, anggota DPRD DKI fraksi PKS, dan Dwi Rio Sambura, anggota DPRD DKI fraksi PDIP. Kita membahas mengenai dokumen Formula E sudah diterima oleh KPK dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan dan juga penelaahan. Saya kembali ke Pak Taufik. Pak Taufik, kalau tadi kita sudah membicarakan dari Pak Rio bagaimana planning yang diselenggarakan oleh persiapan Formula E ini tidak sesuai perjalanannya. Sebenarnya seperti apa sih Pak sifat dari planning ini? Apakah bisa fleksibel atau bagaimana Pak? Jadi tidak sesuai itu persepsi dari Pak Rio ya, mohon maaf ya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat bahwa perdebatan atau pertanyaan atau pengawasan atau kontrol terhadap sebuah program kegiatan di pembangunan di DKI Jakarta itu memang berlangsung di rapat-rapat kerja komisi-komisi atau kemudian nanti di Banggar, ya, Badan Anggaran, atau juga kalau mau dibikin pansusnya silahkan. Dan berjalan saya kira cukup baik ya, karena kebetulan saya Komisi B, artinya cukup interaktif, sehingga kita semua, misalnya tadi bahwa dari anggaran 5 tahun kemudian dinegosiasi. Negosiasi kenapa negosiasi? Karena kemudian ada COVID, ya, COVID yang melanda kita tahun 2020 awal, dan itu mempengaruhi juga bukan hanya kita, tapi juga Formula E-nya, organisasi Formula E-nya. Ya, jadi kemudian mengapa itu bisa dinegosiasi? Karena memang Formula E-nya pun butuh dananya gitu ya, sehingga bisa ditawar istilahnya. Nah, bukan berubah-ubah setiap saat kemudian tidak bisa dikontrol, tapi kita di Komisi B dan juga kemudian mungkin juga dari komisi yang lain sebenarnya punya kesempatan untuk bertanya, dan Komisi B ini sudah bertanya, sudah mendalami, sudah melihat bahwa it's okay ya sejauh itu, sejauh ini oke, gitu ya. Dan kemudian sampai kemudian sekarang sudah jelas, misalnya tentang tadi tentang lokasi. Memang sebelumnya kan di Monas, kemudian di Monas itu ternyata tidak bisa karena dia cagar budaya dan seterusnya. Itu juga kemudian dicari lokasi yang lain, dan kita punya 5 lokasi. Itu juga sudah dibicarakan, sudah disampaikan kepada kita ya, di Komisi B, paling tidak. Jadi sudah disampaikan dan dilaporkan begitu ya Pak Taufik? Iya, atau mungkin Pak Rio bisa bertanya pada anggota-anggota PDIP atau PSI yang ada di Komisi B dan seterusnya. Ya, walaupun Pak Gilbert suaranya agak berbeda. Baik, silakan Pak Rio, seperti apa tanggapan Anda? Ya, pertanyaannya mudah saja. Itu berubah karena ada negosiasi atau ada keputusan sepihak, dan kemudian bagaimana hubungannya dengan perencanaan penyelenggaraan Formula E. Itu pertama. Yang kedua, justru saya sangat-sangat mengikuti. Pertama juga tadi saya sampaikan bahwa saat awal perdebatan di Badan Anggaran tahun 2019 saya itu mengikuti, dan kebetulan saya dengan kawan-kawan fraksi PD Perjuangan di Badan Anggaran itu mengkritisi dan bahkan menolak gitu. Tapi kemudian kita patuhi keputusan karena ada mekanisme forum. Itu kedua. Ketiga, nah kita seringkali mendapatkan informasi dan laporan, kebetulan saya pimpinan fraksi Mbak, kayak gitu, saya dapat info dari kawan-kawan di Komisi B, fraksi saya ada 4 anggota, 1 pimpinan, di Komisi E juga demikian, ada 7 anggota, 1 pimpinan, bahwa penyelenggaraan Formula E dari awal sampai proses saat ini itu tidak mendapatkan apa yang tadi saya sampaikan di awal. Satu contoh soal studi kelayakan. Kan sesungguhnya itu bisa disampaikan kepada kita oleh Pemda DKI Jakarta. Sehingga kemudian itu bisa menjadi rujukan dan acuan buat kita dalam membahas dan menilai tentang penyelenggaraan Formula E. Seperti itu. Nah, sehingga ketika ada penyampaian laporan yang disampaikan kepada KPK itu bagus, tetapi kemudian jangan sampai itu menjadi sikap yang terpaksa atau bukan sikap yang terbuka. Itu saja sih penekanan dari kami. Ada penjelasannya Pak Taufik? Penjelasan tentang
apa yang pertama disampaikan oleh Pak Rio mengenai ya, itu keputusan sepihak atau keputusan bersama begitu? di Komisi B itu memang ada sekretaris komisinya dari PDIP, ya, kemudian ketua komisinya dari PKS, Pak Abdul Aziz, dan Pak Pandopatan Sinaga dari PDI Perjuangan. Nah, artinya bahwa kedua pimpinan komisi tersebut, ya, satu lagi tiga ya dengan wakil ketua dari Golkar, tentu saja harusnya sudah memahami apa yang terjadi, apa yang sudah disampaikan dalam rapat komisi tentang persiapan tentang proses dari Formula E. Dan kemudian tadi kalau dikatakan Banggar, kan Banggar tahun 2019 ya, sudah mengetok palu. Artinya memang sudah disetujui ya, anggarannya atau perencanaannya dan lain-lain. Jadi itu sudah berjalan ya, rapat-rapat komisi dan pertanyaan-pertanyaan atau kemudian apa-apa yang kalau memang misalnya masih ada pertanyaan, ya silahkan dipertanyakan saja di rapat-rapat itu gitu. Jadi kita melihat bahwa jadi sepihak atau tidak Pak sebenarnya Pak? Diputuskan tidak sepihak ya, diputuskan bersama. Senantiasa diceritakan atau dibicarakan di komisi oleh Jakpro dan Pemda. Untuk studi kelayakan seperti apa Pak Taufik? Studi kelayakan itu ketika kemudian ada rekomendasi dari BPK ya tentang bahwa ini kan COVID, kemudian ini bagaimana biayanya dan seterusnya. Kemudian ada kalau nggak salah tiga rekomendasi. Salah satunya adalah bagaimana kalau Formula E dibuat lagi studi kelayakan disesuaikan dengan COVID. Nah itu sudah dijawab oleh Jakpro, oleh Pemda DKI kepada BPK sebagai pihak yang bertanya, dan juga di Komisi B sudah dijabarkan juga ya. Atau mungkin kalau misalnya memang diperlukan ada penjabaran lagi di komisi, saya berharap wakil PDI Perjuangan bisa memintanya lagi gitu ya di situ untuk disampaikan kembali. Oke, saya kembali ke Pak Rio. Pak Rio, ini kan dokumen dari Formula E sudah masuk ke KPK dan sedang diperiksa begitu. Anda dari DPRD apa ya mungkin harapan atau mungkin yang ingin Anda lihat dari pelaporan dokumen ini, mengingat dalam prosesnya pun banyak berita-berita yang berkembang ya, apalagi ada BW di situ, Bambang Wijayanto yang mengawal langsung pemberian dokumen ini. Oke, sekali lagi kalau soal itu sesungguhnya kita mengapresiasi, tetapi kan tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa jangan sampai ini hanya menjadi sikap terpaksa, bukan sikap terbuka. Karena ada desakan dari warga yang mana ya tentu warga DKI Jakarta yang datang ke KPK kemudian minta ini diusut gitu, baru kemudian Pemda DKI ke KPK membawa mantan komisioner KPK Pak Wijayanto. Itu pertama. Yang kedua, kalau soal bahan keterbukaan informasi, kebetulan saya di Komisi A, salah satu mitra kerja saya itu adalah komunikasi informasi Dinas Kominfo, Kepala Dinas Informatika. Ketika kita tanyakan tentang perubahan informasi yang diupload oleh websitenya Kominfo, itu ternyata beliau nggak tahu apa-apa itu mengenai isi dari perubahan informasi tentang penyelenggaraan Formula E yang katanya ya rencananya dari APBD menjadi tidak APBD, sehingga itu menunjukkan bahwa memang perubahan itu menjadi janggal, sangat janggal karena memang tidak dibuka informasinya yang luas. Dan kemudian tadi saya sampaikan bahwa bisa saja terjadi misproses terhadap antara perencanaan dan pelaksanaan. Dan ini yang harus diluruskan ya Pak Rio ya. Ya, karena kita tidak mendapatkan jawaban informasi yang tuntas dalam setiap rapat-rapat kerja di alat kelengkapan Dewan, yang itu disampaikan oleh kawan-kawan kita di setiap rapat kerja di komisi-komisi maupun badan anggaran, kemudian kita sama-sama menggalang hak bertanya atau interpelasi. Tapi kemudian persoalannya bukannya dijawab dalam forum yang sesungguhnya oleh Gubernur DKI Jakarta, tetapi malah menjawab pada publik lewat media dan sebagainya. Tidak apa-apa juga sih, yang penting kan aktivitasnya memang bisa tercapai.
Baik, kita tunggu bersama seperti apa proses yang sudah masuk ke KPK pemeriksaannya. Ya, kita apresiasi juga untuk Pemprov DKI Jakarta dan juga Jakpro yang sudah memberikan langsung dengan cepat begitu ya laporan dari dokumen Formula E ini, dan semoga ke depannya nanti tidak ada lagi carut marut atau salah paham berikutnya ya dengan pemeriksaan ini. Semoga semuanya bisa menjadi jelas. Terima kasih banyak Pak Rio dan juga Pak Taufik sudah bergabung bersama kami di MNC News. Salam sehat selalu Bapak-bapak, selamat sore. Halo, Pak Ya, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan telah membayarkan uang komitmen atau komitmen fee ajang Formula E sesuai dengan prosedur dan seluruh regulasi yang berlaku, serta melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD DKI Jakarta. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Ahmad Firdaus mengatakan setelah ditunjuk oleh Formula E Operation untuk menjadi tuan rumah ajang balap mobil listrik ABB FIA Formula E World Championship ke-7 tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta harus membayarkan komitmen fee paling lambat 1 tahun sebelum pelaksanaan, yaitu pada tahun 2019. Firdaus menyebutkan alokasi pembayaran seluruh komitmen fee telah melalui pembahasan dengan DPRD DKI Jakarta dan telah disetujui alokasinya pada dokumen pelaksanaan perubahan anggaran 2019. Firdaus menjelaskan skema penganggaran dari mulai perencanaan, pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta hingga persetujuan menjadi rancangan peraturan daerah telah mempertimbangkan alokasi setiap rancangan kerja pemerintah daerah. Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan seperti penanganan banjir, program kesehatan, sosial, infrastruktur, agama, hingga transportasi termasuk ajang Formula E. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.